Ulangan 33. Kalau kita lihat di Ulangan 33, di sana jelas dikatakan bahwasanya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya, yaitu Musa, itu merupakan sesuatu yang menjadi milik kepunyaan jemaat Yakub. Coba Anda baca di data 4 dari ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Taurat, kitab Tanak. Itu kan kita kan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Bang. Oh. Iya, gitu. kalau di Kristen itu Kristen itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Iya. Kita keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh. Jadi kita harus ikuti juga kitab sucinya. Kita kan keturunannya dari nenek moyangnya. Abraham, Ishak dan Yakub kan nenek moyang kita. Iya. Iya, nenek moyang kita itu, Bang. Aduh, saya orang Bugis, Makassar. Nenek moyangku itu orang Dubai. Bagaimana ceritanya dari Yahudi? Aduh. Iya. Tidak kan apa begini, Bang. Kalau kami di Kristen, Bang, kalau kami di Kristen, pusat kekristenan kami itu Yahudi, Bang. Kalau Islam kan pusatnya di Arab kan, ya. Iya. Islam Gimana? kan pusatnya di Arab. Mesianik mau kemana? Yahudi Mesianik gitu, di mana? Di mana tempatnya tempat ibadahnya dia? Di mana pusatnya Mesianik? Tempat ibadahnya sinagoga, Bang. Tapi begini, Bang, kalau sinagoga itu tidak jadi masalah diganti dengan nama gereja. Yang penting ini, Bang. Iya. Tidak apa-apa sinagoga berganti nama jadi gereja, asalkan kitab sucinya jangan dirubah. Tanak dan ada saya jangan dirubah. Doa-doanya jangan dirubah. Namanya diganti gereja juga nggak apa-apa. Sinagoga diganti gereja nggak jadi masalah. Itu nggak nyangkut keselamatan itu. Asalkan nama Tuhannya jangan dirubah. Kalau sudah jadi gereja, jangan nama Tuhannya dirubah. Kitabnya nama juga Tuhannya dirubah, siapa? jangan. Ya. Nama Tuhannya siapa? Ya Tuhannya Yahweh Yesua lah. Yahweh di dalam Yesua Mashiach gitu. Oh mama, kenapa jadi langsung dua Tuhan di situ disebut? Ya, Yahweh di dalam nama Yesua Mashiach. Kalau Yesua Mashiach itu firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman hidup. Firman yang hidup. Firman yang loncat-loncat. Bang, kalau Al-Quran itu termasuk firman apa, Bang? Semua. Firman Allah. Maksudku firman tertulis apa firman hidup? Firman hidup. Firman hidup. di mana ayatnya kalau Al-Quran itu firman hidup? Al-Quran seluruh dunia dibakar atau dihanyutkan di laut, Al-Quran tetap hidup. Tidak begitu. Nah, sekarang kalau seluruh Bible, sabar. Kalau seluruh Bible dibakar, masih ada nggak Bible? Masih ada. Di mana? Ya firmannya ya, kertasnya aja yang terbakar, tapi firmannya kan masih ya hidup. Di mana firmannya hidup? Ya di hati orang yang beriman. Apakah dihafal? Ya ada yang hafal, ada yang tidak. Ada yang hafal Bible. Kalau hafal mungkin ada sih, tapi jarang. Tapi begini Bang Suma,
enggak begini Bang Yang Suma. hidup itu cuma Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada itu firman hidup. Nggak Enggak, ada. kalau kami di Kristen itu firman itu ada 3 Bang. Firman Wih, itu Buddha terbagi 3. namanya. Firman Firman- yang pertama itu Firman namanya, Utina. yang pertama itu firman lisan. Ush. Firman lisan itu diberikan kepada Abraham. Bapak Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah engkau dari Uzbekistan. Kenapa? Tunggu. Kenapa saudara sebagai mesianik masih menyebut kata Bapa? Kenapa nggak nyebut kata Abi? Kalau Bapak itu sebutan. Iya, tapi kan sebagai Bapa mesianik kan Yahweh. harusnya Abi. Abi Yahweh. Abi Abi kan, Yesua. Abi kan itu bukan nama dari Ibrani Bang. Iya, Abi itu kata siapa? Abi itu kan nama Arab. Oh tidak. Orang Ibrani menyebutnya Aba atau Abi. Aba. Ya, Aba ya itu Bapak. Bapakku Abi. Aba ya Bapa. Tapi Ya, tapi Aba Yahweh. Aba Suma, Aba tapi Yahweh. itu sebutan Bang, itu sebutan. Itu tadi yang pertama itu enggak Bang, yang pertama tadi firman lisan kan cuma diucapkan. Oh kan? ini temannya Mas Ari yang cari tadi, Mas. Bang, abang ini tadi naik ke sini cari mana Ari Om, saya mau ketemu. Oh tunggu Bang, nanti malam dia naik lagi. Firman lisan enggak, aku belum selesai jelasin tadi. Itu firman lisan dikasih sama Abraham. Niat kali jelaskan. Nah, terus Dikasih sama Abraham, dibilang keluarlah engkau dari Uzbekistan. Itu namanya firman lisan, cuma diucapkan saya di mulut kan. Dan firman yang tertulis itu yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu namanya firman tertulis. Iya. Dan firman yang ketiga itu adalah firman hidup, yaitu Yesus Iya. Masiah. Nah, ketika dia mati berarti disebut firman mati. Enggak, meskipun dia mati, firmannya tetap hidup di dalam hati kita masing-masing. Iya, berarti Al-Quran yang Enggak, lebih tepat. yang semua yang mati itu cuma kemanusiaannya, tapi rohnya hidup Bang Suma. Dia Ya kan dari sama Roh seperti Kudus. kita juga mati kemanusiaannya, roh kita hidup. Iya, tapi kan bedanya kita kan roh biasa, dia dari Roh Kudus. Kita kan Iya. bukan dari Roh Kudus, cuma roh biasa. Tapi kan bukan cuma Yesus yang dari Roh Kudus. Siapa lagi yang dari Roh Kudus? Baca Yohanes 3 nomor 13. Bunyinya apa itu? Ya, semua orang yang diserahkan tugas menyampaikan firman, bagi mereka Roh Kudus padanya tak terhingga. Oh iya, kan Roh Kudus kan ada di mana-mana juga, karena Roh Kudus itu Tuhan juga. Kenapa banyak sekali Tuhannya Mas Ari ini? Iya, kalau Roh Kudus itu Roh Tuhan loh. Itu kan waktu Yesus Masiah naik ke sorga kan, waktu Yesus Masiah naik ke sorga, dia meninggalkan Roh Kudus di bumi. Itu yang namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita dalam Roh Kudus, begitu Bang. Nah, Sudah tahu kan kalau firman orang Kristen ada 3 kan Bang? Firman hidup, firman tertulis, firman lisan, tulisan, dan firman hidup. Firman lisan, firman tulisan, dan firman hidup. Firman hidup itulah yang Yesus Masiah. Kalau firman tulisan yang dikasih Nabi Musa, itu namanya firman tulisan. Yang dikasih Nabi Abraham itu firman lisan atau diucapkan saja. Jadi kalau Kristen itu mengimani 3 firman. Kalau di Islam kan cuma 1 firman, cuma firman tertulis. Al-Quran itu firman tertulis Bang, bukan firman hidup. terus yang Anda katakan Yesus firman hidup itu maksudnya apa? Kalau Al-Quran itu digolongkan firman tertulis, Tertulis seperti yang dan dikasih hidup. Nabi Musa. Seperti Tertulis yang dan dikasih hidup. Nabi Musa,
Itu firman tertulis bang. Iya, kita pengen juara jangan misalnya. Nah, yang Ambil dikasih lagi Nabi juara. Musa itu firman Ambil lagi tertulis. juara 1, saudara Ari Seperti juara di 1, yang seperti saya cukup Al-Quran dapat itu, hadiah aja. Al-Quran itu firman tertulis juga. Itu bang. Jadi Ya, kalau ya, ya. firman hidup itu Yesus Hamasyah, Iya, yang disebut iya, dengan firman hidup. iya, 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 iya. Gitu Iya. bang. Iya. Kalau kalau di Islam, kalau penghakimannya itu bagaimana bang? Tidak dibukakan kitab kehidupannya? Oh, dibuka semua perbuatan manusia yang dilakukan di atas muka bumi ini akan ditampilkan nanti pada saat penghakiman. Di kitab Semuanya. kehidupan. Iya, Yes. begitu ya. Betul. Oh, tapi kalau bagaimana dengan surga? Kalau orang Islam masuk surga itu aktivitas sehari-harinya, kalau Islam masuk surga itu gimana ya? Bahagia, senang, penuh dengan kenikmatan di sana. Tidak ada kesengsaraan, nggak ada kesakitan, nggak ada Katanya cemburu, masih nggak ada. katanya dikasih bidadari begitu ya. Oh iya, itu jelas. Mantap pula. Wih. Kalau Anda di sana ngapain di surganya? Kalau surganya Kristen itu bang apa? Tidak ada itu namanya bidadari, tidak ada. Jadi, itu kawin. Kalau di Islam masih ada kawin mengawinkan nggak? ada dong. Masih Namanya ada kawin manusia. mengawinkan di surga. Oh iya, namanya manusia yang masuk surga. Enak ya di Islam surganya ya. Oh iya, nah surganya Anda ngapain? Iya, Kalau di Kristen, kalau di Kristen itu surganya bang. Kalau di ikat oh kudu memuji tersiksanya itu. Tersiksa dong di memuji sana. Tuhan, membesarkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di bumi Jadi tidak pernah menyembah tidak ada Tuhan, lagi di itu surga dibilang baru menyembah Tuhan. Ya kawin Allah. mengawinkan tidak ada. Oh, siksanya orang Kristen nanti ya. Siksa berarti. Hidupnya kayak itu kan hidupnya kayak malaikat di surga. Kalau kehidupan malaikat di surganya Islam bagaimana bang? Ya, kalau Kehidupan malaikatnya orang Islam di surga, kalau menurut Islam apa itu kehidupan sehari-harinya ya, malaikatnya? tugasnya ada masing-masing, ada menyampaikan wahyu, ada yang membagi rezeki, ada yang mengatur kematian, mencabut kematian dan seterusnya. Itu tugas malaikat. Dan kami di Islam lebih tinggi derajat manusia daripada malaikat kalau kami di Islam. Nah, kami hidup di surga nanti itu sama seperti kami hidup di bumi. Berkeluarga, kalau masih kenal di dengan Islam, saudara, malaikat itu dengan kalau di Islam itu malaikat itu diciptakan dari apa ya? dari cahaya. Oh, dari cahaya ya. Oh, kalau di Kristen bukan dari cahaya dia bang. Dari apa? Kalau di Kristen itu bukan dari cahaya, bukan juga dari tanah. Tapi Tuhan berfirman langsung, jadilah malaikat. Tuhan berfirman, jadilah malaikat, maka malaikat itu jadi. Kalau di Islam nggak dari cahaya ya. Juga apa? Malaikat. Itu Enggak, di itu surganya bedanya. Kristen. Kalian di surga ngapain? Kalau kita apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maksudnya gimana itu? Baru masih makan sih, masih Iya, ada maksudnya makanan. gimana? Memuliakan bagaimana? Maksudnya di surga itu ngapain Maksudnya kalian? nyanyi, berdoa. Jadi melayani kalian Tuhan. menyanyi dalam kehidupan kekal menyanyi? Iya, Oh iya, Mama. memuji. Memuji dalam Tuhan, kehidupan memuliakan kekal. Tuhan. Coba mulai besok praktekkan memuji satu hari. Haleluya, Itulah. haleluya, haleluya, Itulah. haleluya, 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 haleluya. Anda lakukan Enggak, itu dulu, tapi- satu hari memuji begitu. Ini aja langsung saya pusing langsung. Gimana itu? Tapi kalau Ini dalam di kehidupan surga itu, kekal. Bang, Di kehidupan kekal Anda ingin menyanyi dalam keadaan kekal menyanyi, apa enggak robek mulutnya menyanyi terus? bagi kita sih manusia kan, kita kan apa tubuh di surga kan tubuh baru bang, tubuh kemuliaan. Kalau di surga itu tidak anu kita
Ini Awet surga muda tuh tidak tua-tua tempat kita. penyiksaan. Iya, dalam keadaan muda kau menyanyi terus, tak ada akhirnya. Itu bukan surga, itu tempat penyiksaan. Coba. Aduh, Pernah nggak terlalu Anda ini. pikirkan? Bang Suma Pernah nggak Anda terlalu. pikirkan sebagai manusia yang Anda kerjakan cuman bernyanyi dalam kehidupan kekal? Apa nikmatnya? Kalau di Islam, surga Islam itu ya seperti kehidupan manusia, makan, minum, rekreasi, camping, bahagia bersama dengan keluarga. Itu di Islam, dalam kehidupan yang kekal, bahagia mereka dalam surga. Jadi orang masih perempuan masih ada yang melahirkan dong kalau begitu. Enggak, tergantung mereka. Kalau mereka mau anak, dikasih anak. Tapi kalau tidak mau, ya tidak. Oh begitu ya. Iya, di surga itu tempatnya kenikmatan, bukan tempat siksaan. Di surga kita Islam mau menyanyi, silakan nyanyi. Mau menari, silakan menari. Tapi di sana tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan bersama istri, bersama anak, bersama keluarga. Ayah ibu kita masih kumpul di sana. Kami masih bertetanggaan, masih saling mengunjungi satu sama yang lain. Dalam kehidupan kekal yang ada hanya kebahagiaan, titik. Oh begitu. Nah, sedangkan kalian masuk ke dari lagi ya. iya, sedangkan kalian masuk di surga ada perang naga. Sudah gitu kalian jadi perempuan semua dari mempelai wanita. Habis itu kalian menari-nari. Ini kehidupan kekal coy, bukan 100 tahun. Iya. Kehidupan kekal. Dalam kehidupan kekal, jangankan menari dalam kehidupan kekal, disuruh 1 kali seminggu aja malas. Apalagi kehidupan kekal, tidak ada hentinya. Ibadah. Bang Suma. Terus tidak ada habisnya. Bang Suma, kalau Apa itu? di surga Dengarkan. Kristen itu Sabar dulu. dengar iya. Sabar dulu, Bang. Ya please ya silakan. Di dalam kehidupan Kristen, dengar ini ya, dengarkan. Giliran saya sekarang yang ngajar. Di dalam keagamaan Kristen, yang menjadi iblis itu adalah malaikat yang memberontak. Betul? Iya, Nah, dengar. Malaikat yang tidak pernah merasakan senggama. Tahu senggama? Tahu? Iya. Apa ya Berhubungan senggama? badan. Ya, bulu Berhubungan ketemu badan. bulu ketemu bulu, ya kan? Kulit Iya. ketemu kulit, daging ketemu daging, betul? Iya. Nikmat ketemu nikmat, nah itu bersetubuh. Malaikat tidak pernah merasakan bersetubuh. Malaikat tidak tahu apa itu uang, apa itu makan, apa itu minum, apa itu lawan jenis, apa itu cinta, apa itu kasih. Toh masih memberontak kepada Tuhan sehingga menjadi setan. Apatah lagi kalian orang-orang Kristen masuk ke surga yang pernah merasakan babi panggang, anjing tumis, alkohol, pernah merasakan bersetubuh, pernah merasakan seluruh kenikmatan, masuk ke surga tiba-tiba hilang itu semua, maka kalian akan menjadi setan-setan pemberontak untuk memblokade ke Tuhan. Malaikat aja yang tidak pernah merasakan itu memberontak, apalagi kalian. Pasti kalian rindu. Aduh, aku rindu makan babi. Di mana kau babi, datanglah. Oh babi, aku rindu samamu. Di mana? Tuhan, mana babiku? Tuhan, cepat turunkan babi. Ngamuk kalian. Dalam kehidupan kekal nggak pernah lagi merasakan kenikmatan, disuruh nyanyi-nyanyi terus. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Malaikat aja nggak tahan, apalagi kalian yang sudah pernah merasakan kenikmatan bersetubuh. Tiba-tiba kalian masih punya nonot di sana, menggelantung dengan urat yang kekar, setiap pagi kekar, cari mangsa tapi tidak ketemu mangsa. Kalian masih mau taat, pret, menghayal. Tidak mungkin, malaikat aja memberontak, apalagi kalian yang sudah pernah merasakan itu. Tiba-tiba masuk surga. Dulu waktu di bumi, malam-malam gini aku tidur sama istri,
disayang, dibuatkan teh, dibuatkan ini. Ini di sini katanya surga, tapi kita cuma disuruh bilang haleluya, haleluya, haleluya. Ayo, sampai kapan ini, woi? Woi, sampai kapan, woi? Sampai kapan? Tidak ada habisnya. Begitu seterusnya. Ini surga apa tempat penyiksaan? Hah? Surga macam apa ini? Surga macam apa ini? Malaikat aja tak sanggup. Padahal malaikat tidak pernah merasakan nikmatnya kulit ketemu kulit. Coy. Nikmatnya babi panggang. Rindu sama babi. Itu sebenarnya neraka yang Anda bilang surga tuh. Orang di surga itu baru mau makan ayam, dalam hati tiba-tiba muncul ayam panggang yang muncul. Ikan tumis yang muncul. Mau makan jambu monyet, baru bilang jambu, monyetnya sudah ada duluan muncul. Itu enaknya di surga. Apa yang diinginkan hati, itu yang diberikan oleh Allah. Itu baru surga namanya. Ya kalian mau ngapain di sana? Nonot masih menggelantung, nafsu masih ada, jasad masih manusia, tubuh kemuliaan. Semakin kekar si Ucok. Tapi tidak ada tempat pelampiasannya. Jadinya apa? Selamat kamu sial masuk di sini jadi pensiun. Uco tak berguna. Gimana? Itu bukan surga, itu neraka. Yang namanya surga itu tempat kenikmatan, Bang Ari. Bukan tempat siksaan. Iya, begini. Ucok bisa lari dari tempatnya. Kamu bangun, cari Ucok, hilang dia. Cari mangsa dia kemana-mana. Ucoknya pergi dari tempatnya, meninggalkan Anda. Dia cari tempat sembunyi. Ya. Siksa itu, siksa. Coba sekarang. Anda punya Ucok. Tunggu dulu. Anda punya Ucok. Ketika dia pingin muntah, tidak ada tempat muntah, Anda siksa enggak? Ya, tapi enggak begini, Bang. Kalau di surga Kristen itu tubuh kemuliaan itu tidak ada nafsu seksnya lagi. Tubuh kemuliaan itu tidak ada. Coba, oke, Bang Ari. Gimana mau nafsu? Tunggu. Kemuliaan itu tidak ada nafsu seksnya, Bang. Bang Ari. Mungkin kalau di Islam, ketika Anda masuk ke surga, apakah ingatan Anda yang di bumi ini masih yang Anda pakai nanti di surga? Masih diingat sih kejadian di bumi. Bagaimana tapi kalau ada Anda tapinya, Bang? Apa tapinya? Ada tapinya. Kalau dibilang itu ada lagi nafsu seks, tidak ada lagi tuh. Jadi Anda jadi cacat dong. Baru tidak ada lagi dikawinkan. Berarti Anda cacat di sana, tidak bukan ada sempurna. lagi sakit penyakit. Tidak Berarti ada Anda lagi cacat. Tua, kaki-kaki, nenek-nenek. Bagaimana Tidak ada Anda lagi. tidak sakit? Anda katanya mengingat di sana. Bagaimana Anda nggak sakit? Lawang Anda ketika duduk merenung, dulu waktu di bumi saya masih bisa tiduri mamaknya anak-anak. 3 kali sehari saya tiduri mamaknya anak-anak. Di sini kering. Ucok pensiun total. Anda berontak seperti iblis ingin menyamai Tuhan. Enak aja lu Tuhan. Kamu siksa aku ya. Si Ucokku jadi pensiun gara-gara kau. Kembalikan aku ke bumi aja. Nggak ngapain ke sini. Ini tempat penyiksaan. Aku mau cari Ucok di mana. Ucok saya pergi tamasya. Dia lari meninggalkan aku. Ucok di mana kau, Ucok? Kita cari besok mamamu, Ucok. Berontak di sana. Terus Anda ingin mengatakan, ya kami hanya memuji-muji. Bisa enggak kalau istri Anda tidak kasih Anda jatah dalam 1 minggu Anda nyanyi-nyanyi? Hah? Bisa nyanyi tapi piring terbang semua. Malam ini di sini aku sendiri. Wah, terbang semua barang-barang dibuatnya. Apalagi di sana, Cak. Di sana tidak ada penyakit, berarti Anda sehat. Jasad Anda sehat. Ucok Anda kekar. Begitu dia berdiri, Anda kayak manusia yang 3 kaki. Nggak ada nafsu di sana, Bang. Kalau di Kristen tidak ada nafsu seks. Anda jadi impoten, berarti Anda jadi cacat di sana. Itulah yang saya katakan, Anda akan memberontak. Tuhan, ini penyiksaan. Tuhan, ini bukan surga. Ini bukan surga. Si Ucok butuh. Si Ucok. Aku udah bilang tadi nggak ada nafsu seks di surga. Kristen nggak ada nafsu Anda seks. jadi Bang. Ucok. Ucok Anda di sana pensiun.
Ya iyalah. Nggak ada Emang lagi sudah fungsi, nggak ada lagi fungsinya. emang sudah aturan Tuhan begitu, gimana dong? Kalau ucok di sana tidak ada fungsinya, mata pun tak berfungsi, telinga pun tak berfungsi, tangan Anda tak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Kenapa hanya ucok yang tidak berfungsi? Tak ada lagi yang berfungsi. Inilah yang dikatakan Yesus penyesat. Ingat dalilnya. Pada saat kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Bukan di surga yang tidak ada kawin mawin. Pada saat bangkit dari kubur untuk dihakimi, tidak ada kawin mawin. Pada saat kebangkitan, memang kebangkitan dengan surga itu berbeda. Yang dimaksud hari kebangkitan adalah bangkit dari kematian untuk dihakimi. Setelah dihakimi, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, di dalam surga itulah disiapkan kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa di bumi kita dilarang berzina? Kenapa di bumi kita dilarang makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, dan seterusnya? Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang halal untuk kita di surga. Tuhan sudah menghalalkan di sana, nggak ada lagi larangan di sana. Tetapi yang masuk di sana adalah orang-orang kudus. Maka mereka orang kudus akan menjaga marwahnya sebagai penghuni surga. Tak ada lagi sifat kebinatangan di sana. Tidak ada lagi sifat serakah, rakus, sakit hati, iri hati. Nggak ada. Semua kenikmatan yang ada di sana. Makanya yang masuk orang-orang suci, yang menjaga tubuhnya, menjaga hatinya, menjaga jiwanya, sehingga kembali kepada jannah, kembali kepada tempat ayah ibunya Adam Hawa tadi pertama kali dicipta. Kalau kita masuk di sana, ada ucap tapi cuma menggelantung begini. Malam kudus, ucap tidur, kedinginan, kedinginan, kedinginan tanpa hangat. Tersiksa, lambung masih ada, minta diisi. Setelah lambung diisi, jadilah sperma. Sperma tidak bisa keluar, larinya ke mata. Mata hitam berubah menjadi mata putih, jadinya hantu manusia di sana. Mata hitamnya tertutup sperma. Kenapa? Sperma tidak ada jalan keluarnya. Satu-satunya tempat mengendap di biji mata. Biji mata Anda akan berkarat seperti batu karang. Ayo, meraba-raba dia. Kenapa? Mata hitam hilang. Kenapa? Tertutup selaput sperma. Gimana dong? Kita di bumi manusia, begitu masuk di surga bukan manusia. Itu penyiksaan, Bung. Di surga itu kenikmatan di bumi hanya seperti tangan dicelupkan ke laut, air yang ditarik dari tangan laut itu, air yang menetes di jeri ini, itulah kenikmatan yang dibagi-bagi manusia di bumi. Kenikmatan surga, itulah dia yang seluas samudra. Malah jangan dihilangkan kalau di Kristen. Sekarang pilih mana? Surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, atau surga yang ucap tinggal menjadi kain tisu. Begitu Anda keringatan, ucap jadi kain lap. Ucok, lap kena ucok. Sabar ya ucok ya, di sini kita damai berdua ya. Ucok kok jangan nggak nakal. Mau ke segitu. Sementara di surganya umat Islam, segala kenikmatan ada di sana. Ya Allah ya Karim. Itu tempat pembalasan. Sebagaimana neraka tempat pembalasan yang sangat pedih, begitu juga kenikmatan yang di surga yang sangat nikmat. Ingat, ketika masuk ke neraka, Ucok ikut tersiksa enggak? Aku bilang enggak, Ucoknya enggak berfungsi lagi, enggak ada nafsu seksnya lagi. Ketika masuk ke neraka, orang-orang yang masuk ke neraka, Ucoknya ikut dibakar enggak? Iya, seluruh berarti Ucok menanggung derita. Begitu masuk surga, berarti Ucok menanggung kebahagiaan. Jangan giliran di neraka aja disiksa, masuk di Ucok dipensiunkan. Ucok sudah jadi kain. Nggak bisa begitu dong. Giliran masuk neraka, Ucok ikut dibalbalin. Hai, waktu di bumi kau sembarang lubang, kau masuk di lubang kepiting, lubang cumi, lubang orang sembarang kau masukin, lubang tetangga kau masukin, masuk ke neraka disiksa. Begitu masuk di surga, disuruh kalem si Ucok. Enggak adil, enggak sebanding. Harus kalau dia disiksa di neraka,
Masuk surga, si Ucok dikasih kenikmatan. Makanya di dunia kita harus jaga Ucok. Ucok, pagi-pagi kau harus mandi, bersihkan dirimu, jangan main lumpur sembarangan. Kau harus jaga dirimu ya nak. Iya paman. Ucok jadi orang soleh. Balasan untuk Ucok nanti ada. Kalau Ucok nakal, sembarang masuk di lubang pintu, lubang jendela, lubang telinga, dimasukin semua di neraka. Si Ucok disiksa dia. Kau nakal sekali waktu di bumi. Sembarang kau muntahkan orang. Kau lampu merah anakmu banyak, di mana-mana anakmu banyak. Nakal kau Ucok, masuk neraka, disiksa di sana. Tapi kalau Ucok kalem, tunduk dia ibadah kepada Tuhan, begitu dia mau menembakkan sesuatu, ingat kepada Tuhan, ya Allah ya Rabb, aku lebih takut kepadamu dari nafsuku. Tunduk lagi dia, bersederi, sembunyi dia si Ucok. Cuman keluar sebentar, selamat pagi Indonesia, het, masuk lagi kembali. Ah, itu Ucok yang bagus, nanti dapat balasan yang baik di sana. Makanya tubuh ini harus dijaga supaya jangan melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena Ucok dibawa kembali, tidak ditinggal di kubur sampai orangnya bangkit, Ucoknya tinggal. Paman, aku tertinggal, ikut. Begitu. Ada seorang Kristen mengatakan kepada saya begini, ketika kami bangkit nanti hanya ruh, Ucok ditinggal di kubur, terus rohnya masuk ke surga. Ucok yang berjuang menjaga diri di bumi tidak ikut menikmati, hanya ada di tanah, dia jadi tanah. Ucok teriak, kurang ajar, lu menjadi orang baik karena kau jaga aku tidak maksiat. Kamu masuk surga, kau tinggalkan aku. Enak aja, kukutuk juga kau jadi Ucok. Bahaya. Ucok mengutuk Ucok. Jadi hidup itu adil. Makanya Yesus datang menjadi hakim adil, supaya dia memberikan pembalasan, dia memberikan jasa kepada siapa yang berbakti. Tubuh ini berbakti juga. Tubuh ini juga taat kepada Tuhan. Maka tubuh ini juga harus dong kasih balasan. Kalau Anda mengatakan Anda masuk surga, jasad kami saja, roh kami saja, jasad tidak, itu tidak adil. Kenapa? Jasad roh Anda tidak bisa ke gereja sinagoge beribadah tanpa tidak ikut jasad. Belum pernah ada orang tinggal di rumahnya mati, terkubur kaku, terus orang bilang, itu belum mati, terus ngapain? Rohnya lagi ke sinagoge ibadah. Sebentar pulang itu dia. Begitu dia pulang, rohnya jasadnya baru bergerak-gerak lagi. Oh jasad, kau dari mana aja? Aku tinggal. Kau yang pergi tadi ke sinagoge, kau tinggal saya. Mentang-mentang saya tidak kembali lagi ke surga, cuman kau yang kembali. Ya kaulah yang pergi. Ngapain kau bawa saya ikut ibadah? Kaulah yang pergi roh. Aku mau di sini makan babi aja. Toh saya yang tidak masuk juga ke surga. Toh saya jadi tanah. Itulah makanya kenapa Paulus membebaskan makan segala makanan. Karena Paulus mengatakan di surga tidak ada bagian darah dan daging. Seakan-akan daging kita ini tidak kembali ke surga. Itu ajaran penyesatan. Tuhan akan datang memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya. Orang tidak bermaksiat, bukan hanya rohnya yang tidak bermaksiat, tetapi jasadnya juga. Jasad kita ini bermaksiat, bukan hanya jasad tok, tapi juga roh. Jadi kalau jasad kena hukuman, ya roh juga dong. Karena tidak mungkin ada jasad berjalan pergi berzina kalau tidak ikut rohnya. Rohnya mengatakan, kau aja yang masuk neraka, aku kagak, aku ke surga. Jasad bilang, alasannya apa? Lah, kan kamu yang nusus si dia. Tapi aku tidak tegang, bodoh, kalau tidak ada kau. Mana ada orang mayat tegang nonotnya. Karena kau masih ada dalam tubuhku, maka aku tegang. Tidak ada mayat melarikan diri karena takut sama setan. Dia takut karena ada roh di dalamnya. Dia bermaksiat karena ada roh di dalamnya. Berarti ketika jasad bermaksiat, roh juga ikut terlibat. Ketika roh ibadah kepada Tuhan, jasad juga terlibat. Maka jasad dan roh, dua-duanya harus kembali kepada Tuhannya, mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau Anda beda, masuk surga cuma roh saja. Ucok dibuat pensiun. Kasian kali si Ucok ini. Apa salahnya? Apa dosanya si Ucok? Kenapa bisa ditinggalkan? Jasa-jasanya membuat anak
Anak menjadi orang benar, anak mencari nafkah, menghargai orang tuanya, hidup kita dibahagiakan karena anak. Gara-gara si Ucok, tiba-tibanya begitu masuk surga, Ucok dipensiunkan. Nanti lama-lama saya aja semua Ucok demo ke Bang Ari. Ayo Ucok kumpul, demo dia mengajarkan ajaran sesat. Masa kalian tidak punya tempat di surga? Ini sekarang Ucok sudah mikir di bawah ini ternyata saya salah tempat. Ini orang ini mikir saya tidak ke surga, dia aja mau ke surga. Kepala bawah tidak ikut, yang kepala atas ikut. Enak aja. Bisa-bisa Ucok 3 bulan tidak berdiri. Ngambek dia, ngambek karena dibilang gak ikut masuk surga. Ngambek dia. Kita menjadi baik karena ada syahwat yang kita jaga. Kenapa binatang itu tidak dikatakan baik, tidak dikatakan jahat? Karena binatang itu tidak berakal. Maka karena akal kita, kemudian kita harus menelaah agama yang benar itu yang rasional. Jasad tidak masuk surga, jasad tidak ada bagian di surga. Oh gitu. Jadi selama ini kau memuji di sinagoge cuman rohmu, jasadmu yang bangun pagi-pagi, yang pergi subuh-subuh, yang berjalan ke sinagoge, kau ndak hitung. Kamu aja yang mau masuk surga, kami tidak. Nah, terus ketika masuk surga kamu aja yang mau menikmati, kami tidak. Jasad juga punya hak, coy. Apa buktinya? Al-Quran surah Yasin. Kami tidak ingin imani Al-Quran Bang Suma. Ya sudah, Yehezkiel 37, satu bab Anda baca bagaimana Tuhan mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserak, berjalan, bergerak, bersambung. Habis itu ditutupi sama daging, habis itu urat-urat, habis itu ditutupi kulit. Lalu Tuhan meniupkan roh orang-orang yang sudah mati masuk ke dalam tubuhnya kembali masing-masing. Lalu bangkit kembali ke Yerusalem baru. Baca Yehezkiel 37. Itu manusia akan bangkit, Ucok akan bangkit kembali melakukan demonstrasi kepada Tuhan untuk mendapatkan jasa. Dia menjaga dirinya, dia mempercantik dirinya. Bahkan banyak Ucok yang sekarang ini pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab, jaga diri untuk tidak dinodai sama perempuan. Itu artinya bahwa jasad kita ini juga punya hak untuk masuk surga dan punya hak untuk dimanjakan oleh penciptanya. Apa yang disukai oleh tubuh? Makanan, minuman. Itu yang harus dia dapatkan ketika kembali ke Tuhannya. Apa yang disukai oleh roh? Ketenangan, kesucian. Itu yang dibutuhkan oleh roh terhadap Tuhannya. Maka kita manusia diperintahkan jangan makan ini, jangan makan, jangan minum. Karena jasad ini harus kudus, karena kudus kembali kepada Sang Yang Maha Kudus. Begitu Bang Ari. Sudah sunat? Ya iyalah Bang. Oh, mesianik sunat. Iya betul. Berarti sudah siap Ucok masuk surga kalau begitu bosku. Jangan disepelekan. Ajaklah bicara dia, Ucok jangan bersedih hati. Jangan luka lara. Tapi Bang Suma, aku mau nanya. Kalau surga kira-kira nanti surga ada 2 dong. Surganya Kristen sama Islam. Cuman satu surga. Ada surga hayalan, ada surga beneran. Makanya pilih Kira-kira agama yang betul. Surga yang benar-benar surga nanti ini, surganya Islam apa Kristen ya? Surganya Islam dong. Surganya Kristen kan Islam. Surganya Kristen kan tempat penyiksaan tadi. Tempat penyiksaan itu. Si Ucut tak berdaya, tidak ada ruang. Iya, tapi Tuhan kan di dunia ini kan cuma satu juga kan? Iya, sekarang begini, saudara. Kira-kira yang benar-benar Tuhan yang benar, Tuhan Yahweh apa Tuhan Allah? Ya, kalau Anda membandingkan Tuhannya Yahudi dalam hal ini tataran ajaran para nabi, itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama Iya, sebenarnya pribadinya itu cuma namanya saja yang beda. Oke. Kan di dunia ini kan cuma satu Tuhan. Yang mengajarkan cuma satu Tuhan. Yang mengajarkan kemudian Ucok nggak berfungsi di surga siapa? Tuhan mana? Itu kan kan di Kristen itu tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada Bang Suma, tidak ada itu namanya perasaan bete, bosan di surga, tidak ada yang namanya bete, bosan, bete nyanyi, bosan memuji, memuliakan, tidak ada itu perasaan itu. Tapi itu sudah bukan surga, Fungsi Ucok di sana bosan tidak bete, ada lagi. Ada lagi di sana dia. Ucok di sana berfungsi enggak?
Enggak, karena enggak ada nafsu seks di sana. Mata Enggak ada Anda orang di lahir, sana, enggak ada mata- orang kawin dan dikawinkan, enggak ada. Mata Anda di sana berfungsi nggak? Ya berfungsi lihat keindahan surga gitu. Kenapa Uco tidak berfungsi? Iya sudah, itu kan sudah ajaran firman Tuhan. Lah, mata kenapa berfungsi? Itu. Iya, mata kan untuk melihat yang indah-indah di surga, misalnya pemandangan alam. Kuping berfungsi. Iya, kuping berfungsi. Mulut berfungsi. Enggak bang, kalau kami itu apa? Nanti kalau di Kristen itu nanti itu segala yang belum pernah dilihat akan diperlihatkan. Segala yang belum pernah didengar, dengar dulu aku ngomong. Kesempatan gua ngomong. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Sudah pernah lihat bidadari enggak? Enggak, segala yang itu di sana baru lihat bidadari. Itu di sana baru lihat bidadari. Pernah didengar akan diperdengarkan, dan segala sesuatu yang belum pernah dirasakan akan dirasakan. Ya, apalagi segala sesuatu yang belum pernah dirasakan. Sudah pernah bersetubuh dengan bidadari Segala enggak? yang belum pernah dilihat akan diperlihatkan. Segala yang belum pernah dirasakan akan dirasakan. Terus apa lagi? Segala yang belum pernah dinikmati akan dinikmati. Itulah dia. Ya begitu. Nah makanya saya Tapi bilang di sana itu bang, itu tubuh kemuliaan, tubuh yang dia bisa mati, tidak mengalami sakit. Nah, tidak bisa mati berarti Uco berdiri terus dong. Tidak ada bosan, tidak ada bete. Kenapa Anda bisa mengatakan Anda tidak bete di sana? Karena Anda masih punya perasaan. Kalau di surga tidak ada bosan, tidak ada bete. Kalau bosan bete, kamu mau kemana? Kamu mau ke neraka? Enggak. Kenapa Anda merasakan tidak bete? Apakah Anda masih punya perasaan bosan di sana? Karena Anda masih punya perasaan berarti. Iya. Nah, Anda manusia normal. Tuhan kami, Anda manusia normal, mata berfungsi, kuping berfungsi, semuanya berfungsi kecuali Ucok tidak berfungsi. Dia kan Bang Suma. Kenapa kamu benci kali Ucok? Kenapa? Bang Suma. Bang Suma. Senikmat-nikmatnya nafsu seks, Tuhan akan bisa memberikan yang lebih nikmat lagi dari itu kalau kau taat firman. Bang Suma, manusia di bumi. Dengar dulu aku Bang Suma. Giliran aku ngomong nih. Manusia itu tidak pernah puas. Seandainya manusia di bumi ini, seandainya di bumi ini ada yang lebih nikmat lagi dari nafsu seks, pasti dia akan cari, dia akan kejar. Oke, baik. Tidak ada lagi kan? Oke. Nah, kenapa di Islam? Kenapa di Islam? Giliran aku ngomong dulu. Silakan. Tidak masuk akal soalnya. Lanjut. Jadi kalau kau nanti di surga, segala yang belum pernah kau rasakan akan diberikan yang lebih nikmat lagi dari nafsu seks. Kalau kau taat dan bisa masuk surga. Bahaya berarti, lebih bahaya itu dia Kristen surganya kalau begitu. Makanya taat firman. Baru nanti yang belum pernah kau rasakan akan diberikan untuk kau rasakan, belum pernah kau lihat akan diperlihatkan. Lebih bahaya itu berarti. Akan ternyata lebih buas daripada surga Islam kalau begitu. Bang Suma, aku kasih tahu ya. Seindah-indahnya musik di dunia ini, seindah-indahnya musik di dunia ini, kalau kau nanti di surga kau akan diperdengarkan musik yang belum pernah kau dengar seumur hidupmu. Coba bayangkan. Bagaimana kalau senikmat-nikmatnya senikmat-nikmatnya nikmat rasa bersenggama bersetubuh di bumi, di sana nanti kau baru merasakan nikmat persenggamahan yang jauh lebih nikmat. Gimana kalau begitu? Iya, meskipun tidak berhubungan badan sama lawan jenis. Itu sudah tidak masuk akal itu. Itu jadinya kan segala yang belum pernah kita rasakan. Kalau kita merasakan nikmatnya bersetubuh tanpa kemudian ada pasangan, berarti kamu tulis tangan sendiri.
ngetik tangan. Bang Ngetik. Suma. Ngetik. Hai, Bang Suma. ngetik manual. ngetik manual. Ini dosa. Masa kau di sana berbuat dosa? Ini ketik tangan ini dosa ini. Harus ada pasangan. Minimal Anda sudah merasakan bahwasanya di sana belum pernah kau mendengar musik yang senikmat. Nah, itulah belum pernah kau merasakan persetubuhan yang senikmat bersetubuh di sana. Itulah surga. Jadi semua akan kita rasakan, Bung. Ini cuman bunga-bunganya ini. Bunga-bunganya saja. Di sanalah kehidupan yang sempurna. Di sanalah kenikmatan yang sempurna itu. Makanya di Islam, Bung, kaki ini nggak boleh melangkah ke tempat maksiat. Kenapa? Kaki ini harus suci untuk masuk surga. Tangan tidak boleh ngambil barang orang, karena tangan ini harus suci untuk masuk surga. Mulut tidak boleh nyakitin orang, karena mulut ini akan masuk ke surga. Mata nggak boleh lihat pantatnya orang yang lagi di sungai, karena mata ini yang akan dimasukkan ke surga. Kuping jangan mendengarkan sesuatu yang tidak bagus, karena kuping ini itulah yang akan masuk surga. Hati jangan berpikir negatif, karena hati yang kudus bisa masuk surga. Otak jangan berpikir negatif, karena otak yang bersihlah yang akan masuk surga. Maka seluruh ucok ini pekerjaannya harus yang suci-suci saja, supaya ucok bisa masuk surga. Begitu, karena surga itu tempat kudus. Makanya dikatakan tubuh kemuliaan, karena tubuh yang mulia yang tanpa dosa. Bukan tubuh kemuliaan berubah menjadi Hulk atau berubah menjadi Tarzan X. Bukan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh kita sendiri yang dibangkitkan dari kubur, bersih dari dosa, cocok dengan alam surga. Kalau masih ada surga, masih ada dosa, ke neraka. Tapi kalau sudah bersih dari surga, baru masuk ke dalam, bersih tubuh ini, jasad ini, roh ini, baru masuk ke dalam surga. Di sana sudah disiapkan kenikmatan dari Allah. Di bumi aja ini, di bumi. Ketika di Eden diciptakan Adam, apa kata Tuhan? Tidak bagus kalau laki-laki ini seorang diri saja. Adalah lebih baik kalau aku ciptakan pasangan untuknya agar ia bahagia. Di Eden, di bumi saja kita dikasih pasangan, Bung, untuk kita bahagia. Apalagi di surga. Di surga itu tempatnya kebahagiaan. Laki-laki tanpa wanita. Jadi nyindir sendiri. Nyiksa. Makanya saya itu live dari pagi sampai pagi lagi, karena aku belum ada pasangan. Kalau aku tinggal aku sendiri di kamar, aku tersiksa. Mending aku di sini bersama dengan ribuan jamaahku. Begitu, Bang Ari. Masuk surga nggak ada pasangan? Kita lumpuh, nggak ada pasangan, itu kan lumpuh. Berjalan tanpa wanita. Laki-laki seganteng apapun tanpa wanita, cacat. Begini, Bang. Oh, wanita, di manakah engkau berada? Kalau di surganya Kristen itu ditemani malaikat-malaikat Tuhan. Mati Mija. Di sana kan jumlah malaikat lebih banyak dari manusia. Jumlah malaikat itu berlaksa-laksa loh. Tahu di surganya umat Islam juga tahu, baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Orang ditemani kita malaikat, tidak bosan, iya, kita di sana tidak bersama bete dengan malaikat, nggak ada bete bosan gitu. Nah, nanti kalau pola kekristenan itu benar, nanti malaikatnya Kristen dengan Kristen, sampai kapan kita begini terus? Nggak ada akhirnya, Bos. Gimana kalau kita demo? Dulu di bumi saya bisa kemudian memandikan ucap seperti memandikan burung merpati. Ini kok nggak bisa lagi? Ayo demo yuk. Di demo Tuhan. Nah, malaikat ada kekuatan baru. Apa itu? Persatuan Kristen seluruh surga melakukan demo terhadap Tuhan yang Maha Tinggi bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk mengkudeta Tuhan karena tidak memberikan kenikmatan kepada kami sebagai penduduk surga. Mati meja. Terjadi lagi pembangkangan. Sementara kami di surga enak-enakan duduk menikmati segala sesuatunya surga yang Tuhan berikan kepada kami. Jannatul Firdaus. Kami enak di sana menikmati. Kalian masih ribut di sana nyanyi-nyanyi. Datang malaikat yang tangannya besar, yang ininya nikoteknya besar, yang jelas suaranya tok. Ari, suaramu pales, tok. Supari, Ari kau suaramu kenapa nih?
bagus ini suara aku malaikat. Malam kudus, jelek, tak. Mandi lagi, tak, ketok kepala, tak, suaramu yang besar, tak, benjol-benjol kepalamu dihantam sama malaikat. Enggak begini Bang Suma. Kalau di surga itu tidak ada suara jelek itu tiba-tiba jadi suara bagus. Berarti Anda nggak bisa masuk surga karena suara Anda terlalu bagus. Enggak. Di sana itu tidak ada suara jelek. Suara jelek dibikin bagus semua, Bang. Iya. Operasi pita suara ke Thailand Tuhan dulu dong. membuat suara jelek, Tuhan membuatnya jadi bagus begitu. Iya bagus. Iya. Uco Suara yang Tuhan Uco kan yang kuasa, mati-mati masa suara ular. yang tidak bisa rubah jadi bagus. Nah, Dia kan Uco kuasa, yang Bang. mati-mati ular di bumi sampai di sana nanti tuh hidupnya hidup. Wah, keren dia di sana, berotot. Berotot dia di sana, melenggang tiap hari dia jalan-jalan di pinggir pantai cari kawan. Kalau suara aja diperbaiki apalagi Uco, Kong. Emang kalau di surganya Islam masih ada pantai, masih ada laut. Alam itu surga itu alam jannah, gan di Eden, taman di Eden, taman jannah, kenikmatan sama seperti di alam bumi ini. Hanya saja di sana jauh tidak bisa digambarkan dengan hati dan perasaan. Oh gitu ya. Sama seperti yang diterangkan dalam Tapi kitab Anda. begini Bang, kalau di Kristen itu surga itu sama dengan negeri cahaya. Oh, Negeri cahaya begitu, jadi bercahaya berkilau-kilau. iya. Kayak Yerusalem baru kan negeri cahaya. Yerusalem baru itu di Yosua 5 nomor 1, Kristen tidak boleh masuk. Iya di situ. negeri cahaya dia. Baru kalau surganya Islam kan masih dijaga malaikatnya. Saya nanti di surga yang akan jaga pintu, saya cari yang namanya Ari. Saya jangan masuk Iya. sini. Kau tidak Iya. bawa Uco. Syarat masuk sini bawa Uco. Oh pergi sana. Cari Gitu. Ucokmu, tidak boleh. Berarti kalau nanti di pintu surga saya nggak bisa masuk kalau ketemu Bang Suma dong. Ya nggak bisa. Periksa Ucok dulu. Kalau Ucoknya impoten tidak boleh masuk. Begitu. Jadi kasihan dong. Kasihan dong malaikat. Kan di dalam surga kan banyak malaikat, diliatin malaikat dong. Iya, tidak apa-apa. Kenapa Bang Suma kamu larang dia masuk? Tapi dia ingkari saudaranya. Bang Suma, Siapa saudara yang kalau diingkari? malaikat Si itu Ucok di surga pensiun berhubungan dini. badan juga enggak? Kalau di Apa? surga. Apa? Kalau di surga malaikat itu berhubungan badan juga enggak? Enggak. Enggak berhubungan badan kan? Enggak. Nanti kalau Bang Suma berhubungan badan baru malaikatnya cemburu gimana dong? Masolang generasi hancur sudah. Malaikatnya pengen juga baru Bang Suma tidak mau kasih gimana? Mama Tapi tidak. Ini pembicaraan kita ini sudah ngawur. enggak dong. Ini Karena bicara enggak Bang kebenaran. Suma terus jarang saja kan kalau di surga kami Kristen Bang, malaikat itu tidak ada nafsu seks. Yang masuk surga juga tidak ada nafsu seks, tidak ada nafsu birahi. Oke, baik. Di surga wanita cantik atau jadi Bang buruk Suma, di sana? aku kasih tahu Saudara, juga. di surganya Kristen wanita itu cantik atau jadi jelek di sana? Kalau di surganya Kristen, kalau orang itu masuk surga cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Mati Tidak ada yang dia. jelek. Jangan sampai teman-teman masuk di surganya Kristen. Cantik-cantik Suma. cewek di sana. Ucok disuruh pensiun. Bang Suma, dengar dulu Bang Meleleh Suma. sudah Ucok, meleleh Ucok. Meleleh Ucok. Bang Suma. Siksa Ucok di sana. Bang Suma, kamu tahu Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf kan nabi yang paling terganteng di zamannya kan? Iya. Kok di zamannya sampai sekarang cuma saya saingannya kok. sampai sekarangnya nabi yang paling terganteng kan. Kalau di surga nanti lebih dari itu dikasihnya kalau taat. Tapi apa gunanya ganteng kalau tidak ada nafsunya? Kalau kemauan Tuhan begitu enggak, jadi Bang Suma mau atur Tuhan dong kalau gitu. Justru situ yang mengatur Tuhan. Di mana dalilnya tidak ada kawin mawin di surga, sementara Yesus kawin mawin Ya di itu kan surga. ajaran Islam memang sudah, tapi kalau di ajaran Kristen tidak ada. Kalau di Di ajaran mana Islam, dalilnya ya, tidak ada terserah. kawin mawin di surga? Di mana dalilnya?
Tunjukkan Tidak. kepada saya. Kalau Tidak ada ada kawin besok dan saya langsung kawin lagi. Ada nggak dalilnya di Bible tidak ada kawin surga? Di Bible tidak ada kawin dan dikawinkan. Iya. Mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Hidupnya itu seperti malaikat di surga. Mana Memuji Tuhan, dalilnya di memuliakan Bible Tuhan, di surga tidak ada mengagungkan kawin Tuhan. mawin? Hmm. Mana dalilnya di Bible di surga Bang tidak ada kawin Suma. mawin? Mana Bang dalilnya? Suma, kami kalau nanti saya bilang di surga itu ada kawin dan dikawinkan, saya takut bang nanti aku dibilangi menambahi firman, wah bahaya. Anda sudah menambahi firman dengan mengatakan di Bible tidak ada kawin mawin di surga. Anda tambahi Bible di apa? Firman tidak ada, Ada itu datanya tertulis. kok, aku mau ada datanya. Silakan. Kalau ada, besok saya kawin lagi. Coba. Kalau enggak, yang penting di surga kami itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Bang. Mana Kalau saya bilang dalilnya? nanti dibilang nambahin firman lagi. Mana dalilnya? Anda sekarang ini sudah menambahi firman. Tidak, memang tidak ada. Coba. Mana dalilnya tidak ada kawin di surga? Kalau ada, besok saya kawin lagi. Mana? Cari dulu bang. Baru cari. Wah, sudah berdalih tapi tidak ada dalil. Nyiksa diri ini, nggak ada dalilnya, dibilang ada dalilnya. Mana? Ayo. Nah, Apa dia mengatakannya? Ayo. Mengawin. Ini sudah menjadi pertanyaan orang-orang sejak dulu. Bahkan ada beberapa orang-orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus secara langsung mengenai apakah di surga ini ada kawin mengawin. Dan sangat jelas dan tegas dikatakan oleh dengar Tuhan ya Yesus Bang Suma? bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Mana dalilnya? Seperti malaikat hidup Mana dalil? dulu ya. Mana? Kehidupan Dalilnya? manusia di dunia di bumi ini dengan Mana kehidupan dalil? nanti di surga, hidup Dalil. surgawi ini sangat berbeda. Iya, sama aja, nggak ada dalilnya, menghayal. Ada orang yang mengatakan di surga ada kawin mengawin. Mana dalilnya di surga nggak ada kawin? Teman-teman juga bisa baca secara lengkap Di di Injil Markus pasal ke-12 mengenai pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi seperti itu. itu tentang Tidak ada. kebangkitan, bukan tentang surga. Ya tidak ada Allah, bang. ya. Tidak Astagfirullah. ada, Bang. Itu tentang kebangkitan. Itu bukan tentang surga. Orang bangkit dari kubur masa langsung kawin? Kutanya dulu Bang Ari. Tunggu sabar. Ketika kita bangkit dari kubur, kita bangkit di surga atau bukan? Kalau bangkit dari apa? Bangkit dari kubur. Iya, kalau kita sudah mati nih, terus kemudian kita dibangkitkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah bangkit di surga atau bukan? Tidak, begini kalau di Kristen bang, rapture dulu pengangkatan. Nah, bukan surga kan? Kalau rapture itu apa? Terangkat ke atas. Iya, Dijemput sekarang di- pada saat kebangkitan itu, pada saat Anda katakan itu terangkat ke atas, Iya, rapture. apakah Anda Rapture. kawin di situ? Apakah Anda kawin di situ? Kalau rapture di atas itu hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Itu sudah di surga atau belum? Sudah di surga itu. Nah, kalau Anda mengatakan itu sudah di surga, berarti Anda tidak dihakimi dulu, baru ke surga. Belum dia itu kan yang naik di atas kan orang-orang yang taat firman Tuhan. yang Anda terangkat. salah. Yang Anda tidak taat salah. firman Tuhan tinggal Anda sama salah. enam six. Anda salah. Ketika Anda berbicara tentang kebangkitan, itu bukan surga. Tentang kebangkitan itu, Bang, itu orang yang keluar dari kubur. Iya, keluar dari kubur. Karena itu ada nggak kawin di situ? Ada nggak kawin dia. orang keluar dari kubur itu? namanya Ada nggak kawin? rapture atau pengangkatan bang kalau Iya. di Kristen. Ada nggak kemudian orang kawin pada saat keluar dari kubur, pada saat dia bangkit? Tidak ada lagi.
Enggak, pada saat Dia kan kebangkitan. enggak, Tunggu dulu, tunggu. Kalau sabar. orang sudah bangkit dari kubur itu sudah pakai tubuh kemuliaan, Bang. Ada Tubuh nggak kawin di kemuliaan. situ? Ada nggak kawin di situ? Tubuh kemuliaan nggak ada lagi tuh. Nah, pada saat kita bangkit dari kubur, apakah itu sudah surga? Iya kalau Loh, dalam masa nama baru Tuhan. masa baru keluar dari kubur surga langsung? Enggak, naik ke atas semua. Nah. Pengangkatan, Bang. Dalilnya di sana adalah pada saat kebangkitan tidak ada kawin mawin sama seperti malaikat di surga. Pada saat kebangkitan, bukan pada saat di surga. Beda. Di hari kebangkitan, pada hari kebangkitan, pada saat orang dibangkitkan, tidak ada kawin mawin. Karena memang orang baru bangkit dari kubur. Siap-siap untuk dihakimi dulu. Disidang dulu. Dikasih dulu nama-namanya. Ada nggak terdaftar di buku kehidupan atau tidak ada. Setelah disebut ada, baru masuk surga. Berarti di hari kebangkitan memang nggak ada kawin mawin. Bukan di surga. Jadi kita masih mengalami beberapa alam. Alam kubur. Setelah alam kubur, alam barzah. Alam di mana manusia akan disidang, dihakimi. Setelah diputuskan perkara dia surga neraka, baru masuk surga. Baru masih ada 3 pintu kita lewati. Pintu alam kubur, pintu alam barzah, baru pintu surga. Baru masuk surga. Setelah masuk surga, baru kawin mawin. Baca kitab Anda, Wahyu 21 nomor 9. Kawin mawin orang di surga. Masa? Ada mana? Ada, coba di kitab mana? Coba aku lihat. Wahyu 21 nomor Wahyu 9. 21. Wahyu 21 nomor 9. Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 21 Kemudian nomor Matius 9 nomor 15. Markus 2 nomor 20. Mana lagi? Matius 25 Wahyu 21 nomor 9. nomor 10. Lukas 5 nomor 35. Banyak dalilnya orang kawin surga. Enggak, Bang, aku bacain ya. Ini aku bacain. Lalu datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang 7 tahun dengan 7 bintang yang ia berbicara kepadaku, katanya, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba. Ini pengantin wanita mempelai anak domba, Bang. Pengantin wanita mempelai anak domba. Pengantin. Aku dengar dulu. Pengantin wanita mempelai anak domba itu bukan makna pengantin di sini, bukan makna sebenarnya pengantin di sini. Astaga, ini hiasan, Bang. Anda baca Wahyu 19 nomor 7. Saya kasih tahu dulu. Pengantin wanita mempelai anak domba itu. Anak domba di sini. Anda mengatakan Ini hiasan ini, bukan makna sebenarnya, Bang. Anda mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mawin. Enggak, ada kan kata pengantin. Saya minta dalilnya, Anda tidak bisa tunjukkan dalil. Giliran sekarang Kiasan ini, Bang, pengantin wanita Anda mempelai melihat anak domba. data itu. Kata kiasan, bukan coba makna Anda sebenarnya, dengarkan. Bang Suma. Dengarkan saya, Bung. Di Markus 12 nomor 25, dalil yang di video tadi itu, Markus 12 25. Anda dengar baik-baik. Ketika dikatakan begini, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin mawin. Itu makna hiasan itu pengantin, Bang Suma, bukan makna Tunggu. Pahami dulu. Oke. Markus 12:25. Pada saat orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pada saat apa itu? Pada saat orang bangkit di antara orang mati. Di mana itu? Di surga atau di alam barzah? Itu bukan di surga. Pada saat orang dibangkitkan di antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu. Pada saat orang bangkit, memang tidak ada yang masa keluar dari kubur, ditiup sangkakala, keluar semua dari kubur yang sudah mati, masa langsung kawin di situ?
Masa nggak sabar? Tunggu dulu masuk ke surga baru kawin. Masa di padang mahsyar orang lagi dikumpulkan miliaran manusia, matahari sejengkal dari tanah, dari kepala, masa kawin di sana? Tidak ada kawin. Makanya saya berani nantang orang-orang Kristen sedunia, kalau perlu se-Pluto juga. Ada nggak dalilnya di Bible di surga tidak kawin-mawin? Mereka akan menunjukkan kepada saya. Ada. Mana dalilnya? Baca di Markus 12 nomor 25. Apa katanya? Apabila orang dibangkitkan di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Iya nasami. Masa mau kawin di kuburan? Kawinnya nanti di surga. Makanya tadi ada dalilnya. Begitu, Bung. Barakallah sahabat master. Itu. Jadi agama Anda itu serba-serba salah dia. Bahkan di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga. Itu di dalam Al-Quran itu Pak, hadis Bang. Matius 19 nomor 29 kok hadis? Oh, kami. Iya. Mana coba? Matius berapa? Matius 19:29. Jangan baca terjemahan lama ya, terjemahan baru, tapi Matius terjemahan 12 lama. ayat yang ke-9. 29. Ayo, Uco, kamu dapat menang malam ini. Ternyata 100 bini Mucok. Kamu jangan sedih, Bang Suma, pahlawan bacain Mucok. ya. Nah, Atau bagaimanakah seseorang dapat masuk ke dalam rumah orang yang kuat dan menjara perabotnya jika ia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu dan barulah ia menjara rumahnya? apa dibacanya ini? Anda baca Matius 12 ayat 29. 19 nomor 29. Cak ayo. Aduh. 19. Alamak. Baca dong. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi nama Aku, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Apa Mami itu? Mami 100 istri. Enggak, bukan maksudnya di situ. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara Kata lawanku gini. Sini bapakmu, sini bapakmu. Istri atau anak atau Sini ladang bapakmu, demi sini. namaku, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Maksudnya di sini, Bang. Maksudnya di sini bukan itu dikasih. Maksudnya di sini. Apalagi kalau orang yang mengorbankan keluarganya, mengorbankan keluarga dan hartanya untuk mengikut Yesua. Tunggu, kalau dia meninggalkan istrinya, nanti di surga mendapatkan istri berapa kali lipat? Tidak ada ditulis di sini. Jangan mengatakan enggak. Ini ajaran Yesus, bukan ajaran bapak-bapak gereja. Ini ajaran Yesus, Bung. Iya begini. Jujurlah padaku. Bang Suma tidak paham ayat ini, tidak mengerti ayat ini. Anda yang Bang Suma ingin nggak membelokkan. paham, nggak Coba ngerti. ulang lagi. Anda baca. Aku baca ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, di sini Yesua, demi nama Yesua, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kita. Kalau orang kalau orang meninggalkan istrinya karena namaku, dia akan memperoleh berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ya Allah ya Karim. Yesus. Maksudnya imbalan. Aduh, Bang Suma tidak memahami ayat ini. Aduh, Bang Suma.
sekarang dalil itu Bang kalau Suma salah orang paham meninggal, dengan ayat kalau ini. orang meninggalkan istrinya karena Yesus, nanti di kehidupan kekal mendapatkan istri berapa kali lipat? Bukan dibilang di sini 100 kali lipat. Maksudnya, aduh Bang Suma. Aku Bang lemas, Suma. Bang, aku lemas. Bang Suma mendapat. Dengar dulu Bang Suma. Sesak napas dia. Bang Suma nggak paham ayat ini, nggak ngerti ayat ini Bang Suma. Apa? Sekarang saya ulang supaya kita ngerti. Maksud daya, enggak dengar aku dulu. Tunggu, sebelum itu Anda Dengar ambil aku 5 dulu, menit, Bang Anda boleh Suma ngomong. nggak memahami Habis ayat ini, habis nggak ini paham. 5 menit. Oke, habis ini Anda 5 menit. Iya. Yesus Nggak berkata, paham Bang Suma ayat barang ini. siapa, Bukan tunggu. maksudnya begitu. Barang siapa paham yang deh ini meninggalkan, ayat ini. oke, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka dia akan memperoleh berapa kali lipat? 100 kali lipat. Oke, sudah. Thank you. Tapi iya, tapi itu menurut pendapat Bang Suma, tapi menurut saya di ayat ini yang dikasih 100 kali lipat itu kalau meninggalkan anak, istrinya, hartanya untuk mengikuti Yesus Hamasiah. Nah, Mengikuti sekarang firman-Nya. sekarang apa saja yang didapatnya? dan Apa maksudnya di saja? sini mengikuti firman Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan. Iya, di sini betul, maksudnya. makanya pertanyaan saya, apa saja yang Masa akan diterima? menyebarkan firman Tuhan di sini dikasih perempuan begitu? Ini maksudnya Ada dalilnya. Bang Suma seperti saya tuh. Hei. Enggak, saya kasih sampel Bang Suma. Kalau saya meninggalkan keluarga saya, harta saya, pekerjaan saya demi untuk melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan di seluruh dunia ini, maka saya akan mendapat upahnya nanti 100 kali lipat di surga. Oke, Begitu sekarang yang maksudnya. Anda dapatkan berkali lipat di surga apa saja? 1, anak. 2, saudara perempuan. 3, ayah, ibu. Masuk istri gak? Istri. Pertanyaan saya, kalau istri diapain? Iya, tapi itu tidak. Aku bilang tadi udah sekarang- nggak ada di surga itu, Bang. Saudaraku, sekarang kenapa penerjemah Lembaga Bible Indonesia menghilangkan kata istri di situ? Di terjemahan lama, terjemahan baru. Kenapa dia hilangkan? Apa maksudnya menghilangkan kata istri? Lembaga Bible Indonesia di TB baru-baru ini dia hilangkan kata istri. Kenapa harus malu? Kenapa harus menyembunyikan itu? Coba Anda lihat di terjemahan barunya, sudah tak ada lagi kata istri. Jededor. Karena dia tahu, oh ternyata bukan cuma 72 bidadari, malah Yesus 100 istri. Bukan maksudnya begitu. Enggak, Bang Suma nggak paham ayat Ucok, ini. kamu berhasil Ucok, kau menang malam ini Cok. Jangan sedih Cok, jangan. Kau menang 100 Cok, 100. Persiapkan Tidak dirimu Cok begitu dia, Bang Suma. bertempur. Aduh. Pilih mana? Iya. Kutanya dulu, pilih mana, Ucok pensiun atau Anda diberikan 100 bidadari? Aku bilang tadi di surga kami nggak ada kawin nafsu, Bung. kawin mengawinkan gitu, nggak Bung, ada. di bumi kita Aku tidak satu mau istri. bilang iya, Tunggu. kalau saya bilang iya, Saudaraku. berarti saya langgar firman saya, Bung. Enggak. Kita diskusi. Di bumi kita istri satu. Mm-mm. Hidup kita maksimal berapa tahun? 80-90 lah. 80-90. Di surga hidup berapa tahun? Ya, enggak terbatas. Berarti Kekal. 100 pun tidak cukup. Hmm. Paham? Laki-laki hidup tak ada ujungnya, dikasih istri 100 itu tidak cukup. Kenapa? Di bumi 80 tahun, satu istri. Berarti kalau 100 istri, dia hanya 8.000 tahun. Sedangkan kehidupan kekal. Jadi jangan menertawakan Islam dapat 70 bidadari. Kenapa? Di sana tidak ada kematian. Di bumi hidup paling 70 tahun, 80 tahun dapat satu istri. Di sana tidak ada kehidupan kematian lagi. Hidup sehidupnya. Jadi istri kalau cuma 72 itu masih kurang, Cak Ayu.
Tapi kalau itu jadi Bang Suma, kalau misalnya itu bertengkar nggak juga itu kalau misalnya nggak kebagian? Katanya tadi nggak ada kebencian, tidak ada musuh-musuhan, Enggak kan, tidak ada itu kan di sur- iri-irian. itu kan di surganya Abang. Tapi kan kalau di surga kami nggak ada kebencian, nggak ada nafsu Ya, seks. di surga nggak ada kami kawin yang mengawinkan. kan sudah dibilang di surga kami cuma ada kenikmatan, begini aja, tidak ada begini lagi aja, kesengsaraan. Dan saudaraku terakhir, Anda Anda ditipu oleh tokoh-tokoh agama Anda dengan mengatakan di surga tidak ada kawin mawin. Itu pembohongan. Tolong dengarkan saya. Dengarkan abangmu ini. Di dalam Markus 12 nomor 25 tidak mengatakan surga, tapi pada saat orang bangkit dari kubur. Bukan di surga, orang bangkit dari kubur tidak ada kawin mawin. Ya emang, masa baru keluar dari kubur? Aku hidup. Mana wanita, mana? Kawin yuk, kawin yuk. Bang Bisa Suma, besar. Bisa Bang Suma, besarnya. Kayak ayam Suma. yang baru bangun langsung cari betina. Ya enggak lah. Bang Suma, besok kamu apa? Kamu sama Mikana bahas tentang ini ya, mau nggak? Mau? Iya, sama Mikana ya. Ya, suruh datang ke sini. Kalau kamu bahas sama Mikana ini seru deh. Suruh ke sini, suruh ke Pasti sini. Mikana akan apa ya? Akan buka baju langsung. Oh, kalau begitu sekarang aja Bang Suma, jangan tunggu surga. Iyalah, besok ya Bang Suma sama Mikana bahas tentang surga ya. Surga Ya, oke, Islam boleh. dan Kristennya. Oke, boleh. Kayaknya seru deh. Iya. Iya. Dulu waktu sama Mikana Bang Suma bahas apa aja? Antikristus. Antikris yang menang Dia siapa kabur. Bang Suma? Oh, biasa, abangmu inilah. Jadi Bang Suma yang menang. Oh jadi Oh, iya. temanya antikris ya? udah diskusi sama Mikana berapa kali? 3 kali. Mungkin kelihatannya Antikris gitu. semua topiknya. Lupa lagi saya. Yang kuingat sekali yang lari itu waktu antikristus. Antikris nabi palsu ya. Iya. Gitu Bang. Tapi Bang Suma nggak nangis kan? Enggak. Saya cuma sedih aja kalau saudara saya itu fisiknya bagus, badannya bagus, sehat, tapi akalnya yang nggak sehat, itu saya sedih. Gitu Oh Bang. gitu Bang. Jadi Mikana akalnya nggak sehat gitu. Oh betul, pintar ente. Akalnya nggak sehat. Akalnya nggak sehat. Ntar aku bilangin sama Mikana Bang Suma. Iya, sampaikan. Oke Bang Ali. Lato mama mo lah murai miki bobo teh. Pas subuh mo. Iya Bang Suma. Iya ya. Tapi Bang Suma saya kasih tahu dulu ya. Kalau surganya Islam masih dijaga kan? Ada malaikat penjaganya ya. Iya. Kalau di surga Kristen tidak perlu dijaga lagi dia. Oh iya. Dia kan surga kan itu negeri cahaya. Jadi Iya. yang tidak lolos masuk itu meskipun tidak dijaga nggak bakalan bisa masuk. Oh iya. Iya. Karena apa yang tidak memenuhi syarat masuk itu jangankan mau masuk, lihat cahayanya aja udah nggak sanggup. Oh iya. Bayangkan coba, baru dari Susah. jauh saja dia, baru dari jauh aja lihat cahaya sorga. Kalau memang tidak memenuhi syarat masuk, perasaannya lagi tidak enak. Bayangkan coba. Jadi Bang Suma, kalau surga Kristen tidak perlu dijaga. Kalau surganya Islam kan dijaga lagi, ngapain dijaga malaikat? Buat apa malaikat jaga surga? Untuk melayani manusia, menjaga apa kebutuhan manusia, kasih gitu maksudnya. Kalau kami di surga Kristen nggak dijaga loh, nggak perlu dijaga, nggak perlu ada security-nya, nggak ada security di surganya Kristen, nggak ada arsip karena kalau memang orang itu tidak memenuhi syarat untuk masuk, melihatnya aja udah nggak sanggup. Iya. Iya benar loh.
Dilihatnya aja udah nggak sanggup. Iya, karena Apalagi mau cahaya di masuk. sana. Cahaya kan api kan menyala-nyala kan di sana. Iya, dia kan namanya negeri cahaya kan, dia bercahaya Iya, berkilau, kayak api, emas nggak ada berlian kan, emas kan bercahaya ya. nggak ada padamnya di sana. Jadi dia cahayanya aja, lihat cahayanya aja bang. Kalau memang tidak memenuhi syarat masuk, Langsung katarak. baru dilihat aja udah nggak nyaman kita, nggak nyaman, perasaan kita nggak nyaman, apalagi di dalam lebih nggak nyaman lagi. Iya, Gitu bang. Jadi Iya. itulah bedanya. Kalau surga Islam kan masih dijaga, Iya, surga kan iya, nggak iya. perlu dijaga lagi. Gitu. Siap. Makuniro kapang. Untuk kesana aku. Apa kita bahas apa lagi tuh? Izin tunggu dulu Pak Ari bentar ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Senpai Nia pendeta mungkin besok nak kabari untuk dialog Siap. hatuha dengan Bang Zuma. Boleh. Kebetulan udah mau beliau nih pendeta Mediaman. Nah, beliau masih di bawah nyimak. Tadi juga Oke. sempat typing soal Matius yang dibawa Bang Ari TikTok tadi. Tinggal beliau tentukan tema. Kalau misalkan silakan. beliau yang mau, yang dia kuasai tema apa, atau misalkan dia serahkan kepada kita, nanti Bang Zuma yang tentukan tema, nanti chat ke Jangan saya. tema saya. yang saya sampaikan. Oh, siap, Jangan siap. saya cukup pelajaran kemarin Murtadin itu dia yang pilih tema, dia juga yang teme-teme kan gitu. Saya ucapkan selamat dulu sama ucoknya Ari. Aduh, 100 istri. Aduh, selamat ya Pak Ari ya. Enggak begitu bang. Panjang. Oh iya siap. Oke, saya izin turun Bang Zuma. Iya. Iya. Terima kasih Sampaikan banyak. ke Assalamualaikum. teman Soalnya kita. begini bang, Waalaikumsalam. kalau nanti saya Iya, bilang siap. soalnya kalau nanti saya bilang di surga kami ada kawin mengawinkan, nanti orang Kristen lain lu nambahin Mas Bang Ari nambahin firman, ada aku tidak mau nanti dibilangin nambahin firman loh. Iya, Kalau aku iya, bilang ada nafsu seks di surga kami, nanti aku dibilangin orang Kristen, "Woi Bang Ari nambah firman itu." Padahal dengan Anda mengatakan tidak ada kawin mawin di surga, itu sudah Anda tambahin karena tidak ada dalil itu. Iyalah terserah Bang Suma aja lah. Oke lah. Oke Bang Suma. Oke. Udah ini sudah setengah Siap. 3 nih, besok dilanjut ya Bang Suma. Oke. Besok temanya apa ini Bang Suma? Masih itu ya? Temanya si Gondrong. Temanya anu aja. Perbedaan surga Islam dan Kristen. Boleh, saya ikut aja, Bang. Ya, nanti aku kasih ayatnya lagi. Iya, boleh. Atau ya terserah Bang Suma aja lah. Oke Bang Suma, selamat Oke. malam. Selamat Malam, beristirahat, saudara. sukses selalu. Iya. See you next time. Oke Bang Yes. Suma. Oke. The Apa best bahasa Inggrisnya? for Suma. Boring to see you. Bang Suma is the best. Oke. Sukses selalu. Thank you. And sukses selalu Bang Suma. Oke. Yes. See you. Thank you. Next time. See you next time. And Okay. good night. Ya, Okay. good night apa good evening ya? Good night ya. Ya. Oke Bang Suma. Oke. Sip. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Dadah. Bang Suma. Bang Ari. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Di sini di sini sudah jam ini ya. Besok lagi kita apalagi kalau ada sudah yang mau daftar diskusi lagi dengan kita ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang dia persiapkan untuk menghadapi kita itu sudah menjadi materi yang Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ruma, wabarakatuh. saya selalu Siap. ya. Iya Bang Riko. Ya, Bang. izin aku sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang muslim aja ya, yang Kristen nggak usah. Saudara muslim aja, tolong disupport jualan kami. Caranya dipesan melalui DM atau WhatsApp kami ada di bio yang dijual. Pempek Sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek Tenggiri. Bang Zuma juga udah pernah makan, enak kan Bang? Enak banget, enak. Silakan disupport ya jualan kami. Bang Zuma tambahin dikit. Ya teman-teman sekalian, beliau ini Saudara Riko adalah seorang mu'alaf, adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim membantu beliau. Tidak mudah mempertahankan akidah yang baru dengan perekonomian yang sulit.
Nah, hanya orang-orang yang betul-betul kuat untuk menahan itu, gempuran itu, untuk bisa bertahan. Untuk itu mari kita bantu saudara kita dengan memesan jualan beliau, ketik atau DM ke beliau atau nomor kontak yang ada di bio. Silakan pesan. Saya sendiri udah 4 kali dapat menu dari beliau dan ya habis, pasti habis karena nikmat, enak semua. Jajanan yang dijual oleh Bang Riko. Silakan bantu saudara kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, saya selalu panjang umur ya. Baik. Saya dibawa lagi Bang Zuma. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Sempeda Simpanan Pedesaan. Semangat subuh. Halo. Halo. Semangat subuh. Hai. Enggak mendengar sahabat kita, mungkin sudah istirahat. Oke, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun kita berada, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ketika ada kata atau bahasa tubuh yang kurang mengenakan. Saya minta maaf. Semata-mata yang saya lakukan itu adalah untuk menghibur Anda sekaligus memberikan edukasi terkait materi perbandingan agama. Apa yang kita sajikan sesuai dengan data yang ada di Al-Quran dan juga yang ada di Bible. Jika ada yang salah, ada yang keliru, silakan nanti kita diluruskan lagi dengan cara naik ke sini, sampaikan bahwa Bang Suma Anda salah di dalam memahami Bible. Izinkan kami untuk menjelaskannya. Nah, kita akan kasih ruang bagaimana kemudian Anda menjelaskan data dalil yang kami berikan. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan hadir di sini. Dengan manusia, dengan cara menumpahkan darah Yesus, ya kan? Artinya dengan pendamaian itu dosa-dosa manusia itu dihapuskan oleh Tuhan. Yang lampau. Ya. Perkara Jadi dia berikutnya masuk melakukan dosa lagi, maka zaman beda Yesus cerita. ke belakang. Oh, Atau maksudnya dosa kita yang telah lalu yang kita perbuat. Nah, itu dia. Oke, dosa kita yang kita perbuat. Ya. Berarti perbuatan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kan gitu ya? Ya, yang telah betul. lalu. Kalau Ya. kita berbuat dosa lagi, itu baru belum ditebus, belum didamaikan. Ini bicara perjanjian lama apa Yesus sih? Yesus kok. Oh, orang saya bicara perjanjian